Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi kita di BMP2 Channel bahas masalah pertanian dan perumahan. Teman-teman dan saudara-saudara sekalian, jika di video sebelumnya saya sudah menginformasikan sedikit tentang PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, sehubungan dengan adanya program pemerintah dalam mensertifikatkan tanah masyarakat yang belum terdaftar, baik itu tanah yang berupa hak milik ataupun tanah bekas hak barat yang kita kenal sebagai akhirul performing. Nah, saat ini bahasan kita adalah khusus tentang pelaksanaan PTSL termasuk hambatan dan kendalanya. Mereview sedikit, PTSL ini adalah program yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran negara, APBN dan atau APBD untuk mensertifikatkan seluruh bidang tanah di wilayah Republik Indonesia ini atas tanah-tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Nah, berdasarkan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia, program PTSL ini dinyatakan sebagai gerakan nasional yang mempunyai target penyelesaian, yaitu pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia ini sudah bersertifikat. Jadi tidak ada lagi yang namanya tanah milik adat, tanah ikonop dan lain-lain. Gitu. Jadi itu target pemerintah. Nah, kita berharap agar target ini sesuai dengan yang direncanakan. Nah, karena ini mensertifikatkan seluruh bidang tanah, sehingga seluruh tanah dengan alasan apapun, termasuk tanah negara yang saat ini fisiknya dikuasai oleh orang atau orang-orang gitu ya. Nah, itu bisa diikut sertakan dalam program PTSL. Tentunya program yang akan dilaksanakan secara serentak ini tidak juga serentak gitu ya, karena itu juga tergantung dari anggaran yang tersedia. Perlu juga saya informasikan bahwa serupa dengan program PTSL ini pada pemerintahan sebelumnya itu juga sudah ada program seperti ini. Pada masa pemerintahan Orde Baru itu ada yang disebut PRONA, Proyek Nasional Agraria. Kemudian zaman pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kita mengenal adanya Larasita, Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah. Nah, ini sebetulnya program ini serupa dengan PTSL, hanya namanya saja berbeda. Kemudian kalau PTSL ini dia mempunyai target yang tadi saya sebutkan, pada 2025 itu semua bidang tanah di Indonesia ini sudah bersertifikat. Nah, tadi yang saya katakan bahwa semua alasan apapun begitu bisa diikut sertakan dalam program PTSL, di mana pemilik bidang tanahnya itu bisa mendapatkan sertifikat hak atas tanah. Maka karena ini dibiayai oleh anggaran negara, maka seharusnya masyarakat tidak dibebani lagi oleh biaya-biaya apapun. Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya masyarakat masih dibebani biaya, ada yang 500.000, ada yang 700.000, ada juga yang 1 juta. Nah, bagi masyarakat yang telah mengikuti program ini atau yang akan mengikuti program PTSL ini, silakan hal tersebut ditanyakan kepada aparat kelurahan atau aparat desa setempat, juga mungkin ke petugas dari kantor BPN menjadi panitia dari program PTSL ini di lokasi setempat. Silakan ditanyakan biaya itu untuk apa. Nah, kemudian karena ini diperuntukkan atau sasaran objeknya itu adalah seluruh bidang tanah, maka hasil dari pelaksanaan PTSL ini dibagi menjadi 4 kriteria atau 4 kategori gitu. Kategori pertama adalah tanah yang dokumennya sudah lengkap
data fisik dan yuridisnya sesuai, tidak ada masalah, maka tanah yang seperti ini akan diproses langsung sampai penerbitan sertifikatnya. Kategori kedua, di atas bidang tanah yang akan disertifikasi itu dilakukan pendataan fisik yuridis dan juga mengumpulkan dokumen sebagai kelengkapan administrasi. Namun untuk penerbitan sertifikatnya ini ditangguhkan sementara karena atas bidang tanah tersebut masih terdapat sengketa di pengadilan. Nah, kemudian kategori ketiga, di mana pendataan tanah tersebut dan data fisik dan yuridisnya ada sedikit masalah. Contohnya tidak ada kesesuaian antara dokumen dan fisik di lapangan. Demikian juga mungkin dari segi kepemilikannya ada silsilah atau missing link begitu ya, ada terputus mengenai urut-urutan dokumennya, maka itu dilengkapi dulu, atau yang tadi ada tidak sesuai itu harus disesuaikan dulu, dan itu tergantung kepada pemilik tanah yang bersangkutan. Dia harus menerima kalau ada misalnya nih ketika diukur ternyata tanahnya itu berkurang atau lebih sedikit dari dokumen. Nah, ini kan harus diluruskan. Berkurangnya karena mengapa? Mungkin karena terpotong sudah menjadi jalan umum, atau juga ada di situ tumpang tindih dengan batas-batas tanah di sebelahnya. Nah, ini juga harus diluruskan. Sehingga untuk penyelesaian sertifikatnya mungkin ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada tadi yang kategori pertama. Untuk kategori kedua dan ketiga ini, inilah yang saya maksud dengan hambatan dalam pelaksanaannya. Karena suatu saat nanti ketika bidang tanah tersebut sudah selesai masalahnya atau sengketanya sudah selesai, kemudian yang kategori ketiga juga sudah ada kesesuaian antara data fisik dan yuridisnya, maka itu dapat dilanjutkan dengan penerbitan sertifikatnya. Nah, kategori keempat, bidang tanah itu tetap didata dan dibuat pendataannya, namun itu belum bisa dilanjutkan karena tidak ada biaya. Artinya anggarannya itu belum mencukupi kalau untuk dilaksanakan semua lokasi yang ada di satu daerah. Oleh karenanya ini harus mengantri. Nah, kenapa saya katakan ini sebagai kendala? Karena kalau sudah menyangkut anggaran, ya kita tidak tahu kapan akan ada anggarannya. Nah, yang pasti pelaksanaan PTSL ini pun ada daftar tunggunya mungkin ya, mengantri itu. Jadi kepada siapapun masyarakat yang tanahnya belum bersertifikat, silakan proaktif menanyakan ke kelurahan atau kantor desa setempat atau ke kantor pertanahan PPN setempat kapan tanah yang lokasi di mana tanahnya itu berada akan dilaksanakan program PTSL. Nah, itu mengenai status atau alas hak atau tanah yang seperti apa kondisinya, statusnya yang bisa diikut sertakan dalam program PTSL serta hambatan dan kendalanya. Dan lagi satu hal yang penting bahwa di dalam program PTSL ini itu bahwa orang yang dia diberikan hak atas tanah atau maksudnya yang dia diberikan sertifikat hak atas tanah, maka kepadanya ada yang dibebankan pajak atau bea. Pajaknya adalah pajak penghasilan, bea final, dan bea itu adalah bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan atau yang kita kenal dengan BPHTB. Nah, siapa yang akan terkena pajak ini? Yaitu tergantung dari dokumen yang dimilikinya yang menjadi dasar untuk mengajukan sertifikat tanah tadi. Itu panitia atau petugas dari PTSL ini akan memilah dan akan menjelaskan kepada pemohon mengapa dia dibebankan pajak-pajak dan BPHTB. Tidak semua memang itu dibebankan tadi BPH final dan BPHTB. Ada yang BPH saja, ada yang BPHTB saja, ada yang BPH final dan juga BPHTB. Tapi ada juga yang tidak dibebankan pajak dan bea. Nah, ini sekali lagi saya katakan tergantung tadi alas hak dan dokumen yang menjadi dasar mengajukan sertifikasi tanah tadi. Perlu saya jelaskan bahwa orang yang tadi dibebani oleh BPH final dan atau BPHTB tadi, ketika pada saat proses
sertifikasinya ini berlangsung, namun dia tidak mempunyai atau belum mempunyai dana untuk membayar kewajiban pajak dan bea tadi, maka sertifikatnya tetap dapat diproses dan tetap bisa terbit sertifikatnya sepanjang itu kategori 1 tadi ya sudah saya sebutkan, atau kategori 3 yang sudah selesai atau sudah terpenuhi syarat dan sesuai dengan antara dokumen dan fisik di lapangan. Ketika orang ini belum mempunyai dana pada saat sertifikat akan diterbitkan, maka sertifikat tetap dapat diterbitkan atas namanya, tapi di dalam sertifikatnya itu akan ditulis pajak apa yang terhutang, PPh dan BPHTB, atau PPh saja atau BPHTB saja yang terhutang. Nah, dalam kondisi seperti ini, ketika yang bersangkutan menerima sertifikatnya sertifikat yang sah ya. Hanya saja ketika dia akan melakukan peralihan hak atas tanah miliknya tersebut, nah, ini harus diselesaikan dulu hutang pajak dan BPHTB tadi. Toh misalnya dia akan menjual tanahnya atau dia akan menghibahkan tanahnya, atau ketika pemilik sertifikat tersebut meninggal dunia dan tanah itu menjadi harta warisan, nah ahli warisnya pun harus menyelesaikan dulu beban yang hutang pajak dan BPHTB tadi. Ketika itu sudah diselesaikan, baru yang bersangkutan bisa memproses sertifikat itu atau tanah itu mau dilakukan apa. Contoh, seseorang yang sudah memiliki sertifikat hasil dari PTSR tadi, tetapi di sertifikatnya itu tercantum hutang BPH final dan BPHTB tadi dan atau BPHTB tadi, maka ketika dia akan menjual tanah tersebut, dia harus selesaikan dulu BPH final dan BPHTB-nya. Berarti dia membayar BPH final maupun juga BPHTB. Tergantung yang ditulis di sertifikatnya itu apa. Kalau cuma BPH final ya BPH final. Kalau cuma BPHTB ya BPHTB. Dia bayar dulu itu. Setelah itu dibayar, kemudian dia melakukan transaksi jual beli dengan pembeli, maka dia membayar lagi. Dia membayar lagi berupa PPh final karena status hukumnya dia saat ini adalah sebagai penjual. Jadi kalau tadi membayar yang semula tadi statusnya dia adalah orang yang menerima hak atas tanah, maka pembayaran yang kedua itu statusnya dia adalah sebagai penjual. Jadi kalau tadi dia membayar apa PPh aja, apa PPh dan BPHTB atau BPHTB saja, nah maka ketika dia sebagai penjual dia harus membayar PPh finalnya. Ya, dan pembeli akan membayar BPHTB-nya. Jadi seakan-akan orang ini membayar pajak 2 kali, double, padahal bukan 2 kali. Dia membayar itu memang membayar 2 kali, tapi dengan status atau kapasitasnya dia yang berbeda. Demikian juga ketika akan menghibahkan. Ketika dia akan menghibahkan kepada anaknya atau kepada orang tuanya, dia sebagai pemberi hibah tidak akan terkena PPh final, karena pemberi hibah sepanjang dia memberikan kepada anaknya atau orang tuanya ya garis keturunan ke atas ke bawah 1 derajat itu dia bebas PPh. Sehingga ketika dia tadi membayar hutang pajaknya, dia tidak membayar lagi ketika dia menghibahkan tanah tersebut. Hanya saja penerima hibahnya tetap membayar BPHTB. Kemudian yang waris juga demikian, ahli waris membayar dulu hutang pajaknya yang tertulis di sertifikat. Setelah itu dibayar, baru para ahli waris bisa memproses atau mengajukan proses balik nama sertifikatnya ke atas nama ahli waris yang sebelum dilakukan proses itu para ahli waris juga membayar lagi BPHTB sebagai pihak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Berapa sih besarnya pajak-pajak itu? Kalau BPH itu jelas 2,5%. Sedangkan kalau BPHTB itu ada rumusnya. Setiap daerah itu mempunyai ketentuan masing. Silahkan ditanyakan kepada kantor Dispenda masing-masing atau kalau di DKI di kantor UPPD, unit layanan pajak daerah. Berapa BPHTB yang harus dibayar? Dasar penghitungannya itu berdasar pada nilai jual objek pajak yang tertera di PB pada tahun berjalan. Jadi seandainya sekarang tahun ini 2022 kita menerima sertifikat yang hasil dari PTSR tadi, tapi kita baru membayar hutang
PPh dan atau PPhtB tadi di tahun 2026 misalnya, maka dasar penghitungan 2,5% tadi kalau PPh itu dikali NJOP pada tahun 2026 itu pada tahun berjalan. Nah itu seperti itu. Nah saya rasa mungkin jelas ya apa yang saya sampaikan ini. Yang pasti ini akan banyak kemudahan-kemudahan. Contohnya tadi seandainya tadi yang kategori ketiga tadi ada ketidaksesuaian antara data administrasi dan data fisik, ataupun ada yang kurang ya, surat misalnya keterangan waris apa, nah itu oleh kelurahan atau oleh kepala desa itu akan langsung dibuatkan. Jadi ada kemudahan-kemudahan ya. Demikian juga mengenai beban pajak tadi itu bisa ditangguhkan sementara sertifikatnya tetap akan terbit. Nah demikianlah bahasan kita kali ini singkat tentang PTSL, semoga bermanfaat bagi semuanya, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang menonton dan memberikan subscribe serta like-nya di video ini. Jumpa lagi kita di video yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.